Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismarini Isnastapi, mahasiswa profesi kebidanan dari Stikes Bakti Pertiwi Indonesia. Hari ini, saya akan mempraktekkan mengenai konseling kontrasepsi. Waalaikumsalam. Mari, silakan. Perkenalkan Bu, saya Bidan Risma yang praktek pagi ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau konsultasi masalah KB, soalnya Iya. saya mau menikah 2 minggu lagi, tapi ingin menunda kehamilan dulu. Oh, jadi 2 minggu lagi mau nikah, tapi mau tunda kehamilannya dulu. Oke, sebelum kita mulai untuk konseling KB-nya, saya minta tanda tangannya dulu ya. Dan surat persetujuannya boleh tanda tangan di sini ya. Iya, Mbak Niki, 19 tahun ya. Mbak Niki, 19 tahun, calonnya nggak diajak? Enggak Bu, soalnya lagi kerja. Oh, lagi kerja, baik. Mbak Niki, eh, terakhir head tanggal berapa? Soalnya itu bulan Desember, Mm-mm, pertengahan, pertengahan ya? Itu baru keluarnya atau sudah bersihnya? baru keluar. Baru keluar ya. Tinggalnya di RT berapa, Mbak? Ada 9, ada 10. RT 9, RW 10. Sebelumnya sudah tahu macam-macam KB apa aja? Atau udah punya Belum, pengalaman KB? Belum. belum. Nah, ini ya. Ini ada gambar metode dari bermacam-macam jenis KB atau kontrasepsi. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, dan ada juga yang non-hormonal. Jadi tidak ada hormonnya ya, tidak pakai hormon. Yang pertama itu adalah spiral. Pernah dengar spiral nggak? Belum. Belum ya? Atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Biasanya sih umumnya orang awam itu sebutnya KB spiral. KB spiral ini jangka panjang, kurang lebih 8 tahun. Lalu ada juga KB susuk atau implan. KB susuk atau implan ini dipasangnya di lengan. Ini kurang lebih 3 tahun. Kalau untuk yang spiral ini dimasukkan alat ya ke dalam jalan lahirnya. Jadi nanti ibu tiduran, dibuka, dimasukin lewat jalan lahirnya. Lalu ada juga KB steril. Kalau steril ini dioperasi. Nanti Mbak Nikinya dipotong saluran tuba, saluran kanan kirinya. Ada juga vasektomi. Kalau vasektomi ini juga sama dioperasi, tapi suaminya nanti saluran spermanya yang dipotong. Nah, untuk jangka pendeknya itu ada yang pertama itu pil KB. Pil KB ini ada 28 butir dalam satu strip. Diminumnya setiap hari, Mbak. Tidak boleh lupa. Kalau lupa, nanti ada resiko untuk hamil. Nah, kalau yang nggak mau setiap hari apa? Ada juga yang disuntik, suntik KB. Suntik KB ini ada yang 1 bulan, ada juga yang 2 bulan. 3 bulan, ya. Lalu ada lagi kondom. Kalau kondom ini nanti suaminya Mbak Niki nih yang pakai, ya, setiap berhubungan. Ada juga MAL atau metode amenorelaktasi. Itu metode amenorelaktasi ini untuk ibu yang sedang menyusui bayinya eksklusif selama 6 bulan. Jadi pakai KB-nya MAL. Nah, bagaimana kalau yang tidak mau dengan hormonal seperti ini? Ada juga itu KB kalender. Jadi dia alamiah KB-nya dengan menghitung masa subur. Tapi untuk memakai metode KB alamiah kalender ini, haidnya harus teratur, Mbak Niki. Kalau haidnya tidak teratur, nggak bisa pakai KB ini, karena nanti perhitungan masa suburnya jadi tidak akurat. Ya. Nah, dari sekian banyak jenis atau macam-macam KB yang tadi saya jelaskan, hanya ada satu yang dapat melindungi dari kehamilan dan juga penyakit menular seksual. Apa? Itu KB kondom. Tapi yang pakai suaminya, calon suaminya. Begitu. Nah, kira-kira nih, Mbak Niki ini kan rencana menikah 2 minggu lagi.
tapi mau menunda dulu. Kira-kira mau menundanya itu jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek. Jangka pendek, Iya. karena saya masih kuliah, mm-mm. wisuda dulu gitu. Oh, mau wisuda dulu. Nikahnya 2 minggu lagi, wisudanya kapan? Tahun ini? Bulan September kali ya, biasanya kalau wisuda itu kan. Berarti nggak lama, berarti nundanya cuma sebentar aja ya, sampai nanti mau wisuda. Kira-kira yang mana nih? Dari yang tadi sudah saya bantu jelaskan, mana yang kira-kira Mbak Niki tertarik atau cocok untuk memilih? Kayaknya pil aja deh, Bu. Pil aja, suntik takut. Kalau kondom, suami belum tentu mau gitu ya, calon suaminya. Oke, berarti pil ya. Ini saya catat dulu ya. Nah, kalau untuk pil, udah pernah lihat pil KB belum? Belum. Nah, ini contoh pil KB nih, boleh dipegang. Pil KB ini ada 28 butir dalam satu strip. Tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Biasanya sih efek sampingnya ini akan hilang dalam beberapa bulan ya. Tapi sebagian besar akan mengalami juga. Efek sampingnya yang pertama, yang sering terjadi itu adalah mual-mual. Jadi kalau nanti Mbak Niki pakai KB pil terus mual-mual itu nggak apa-apa ya, itu masih normal. Atau flek bercak di antara masa haid. Jadi kalau KB pil ada nanti kemungkinan mengalami ini, flek atau bercak di antara masa haid itu juga nggak apa-apa, itu normal. Lalu sakit kepala ringan. Selama sakit kepalanya masih ringan, itu pun nggak apa-apa. Nyeri payudara, berat badan, cenderung naik atau turun. Jadi setiap KB itu ada efek sampingnya. Untuk pil KB efek sampingnya ada 5 ini. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara minumnya? Untuk pil KB, diminumnya itu 1 pil setiap hari pada waktu yang sama. Contoh, minumnya hari ini jam 8 malam, berarti besok diminum lagi jam 8 malam juga. Bagaimana kalau tidak minum pil? Lupa, itu bisa kemungkinan terjadi kehamilan karena pil KB ini dia bekerjanya hanya 24 jam saja. Makanya harus diminum di jam yang sama. Satu strip ini berisi 28 pil. Setelah semua pil dalam satu strip ini habis, lanjutkan di strip baru pada hari berikutnya. Saran saya, kalau mau beli pil baru selanjutnya, jangan sampai benar-benar habis baru beli. Jadi kira-kira tinggal sisa 2 atau 3, nah Mbak Niki langsung datang ke sini beli lagi pil yang baru. Jadi jangan benar-benar habis ya. Nah, untuk cara minumnya gimana? Udah mengerti? Atau ada yang masih bingung? Nah, Mbak Niki ini di keluarga ada sakit darah tinggi nggak? Nggak ada. Karena tidak semua orang bisa pakai KB pil, Mbak. Ya, tidak semua orang, tidak semua wanita bisa pakai KB pil meskipun ini cenderung aman. Siapa aja yang nggak bisa pakai KB pil? Pertama, seorang wanita yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Mbak Niki merokok nggak? Nggak. Usianya juga baru 19 tahun, berarti boleh ya. Ada penyakit jantung? Nggak ada. Keturunan di keluarga nggak ada. Gangguan pembuluh darah kayak darah tinggi, itu nggak ada juga ya. Tensinya tinggi, nggak kan? Nah, itu boleh. Atau masih menyusui kurang dari 6 bulan setelah melahirkan. Sebenarnya itu ada pil khusus untuk ibu menyusui. Tapi kalau untuk yang tidak untuk menyusui, sebaiknya jangan. Lalu ada kemungkinan hamil. Taunya dari mana kemungkinan hamil? Belum menstruasi selama beberapa bulan, di tes pack garisnya 2. Nah, itu kan kemungkinan hamil. Itu nggak boleh minum pil. Ada penyakit migrain, sakit kepala sebelah.
atau penyakit lever kuning, sakit kuning tahu nggak, yang matanya kuning, kulitnya kuning, kanker payudara, itu nggak boleh ya. Nah, dari semua jenis penyakit yang tadi saya sebutkan, ada nggak Mbak Niki? Nggak ada ya. Berarti boleh ya pakai KB pil ini. Nah, kalau sudah memutuskan untuk pakai KB pil berdasarkan penjelasan saya tadi, mulai dari efek samping, cara minum, kontraindikasi, kira-kira sudah mengerti kah atau ada yang mau ditanyakan? Sudah ngerti cara minum, berarti udah tahu ya. Diminumnya setiap hari di jam yang sama. Hari ini kan hari Rabu, berarti Mbak Niki minum dari hari ini, hari Rabu di tanggal segini ya. Nah, sini saya bantu lingkarin. Oke, nanti Mbak Niki balik lagi ke sini, saya kasih jadwal sebelum 28 hari pilnya habis berarti ya. Itu langsung datang aja Mbak. Oke. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Udah cukup? Iya, mudah-mudahan lancar ya nanti acaranya. Lulus, wisuda. Iya. Yuk. Demikianlah video singkat mengenai konseling kontrasepsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.